Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita bisa hadir kembali di Syuhada untuk subuh berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita semua insya Allah dicatat sebagai salah satu amal yang memperberat timbangan kebaikan kita semua. Ini mohon maaf suaranya lagi bermasalah jadi tidak maksimal. Mudah-mudahan bisa mendengar dengan baik. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara buku Islam pada pagi hari ini saya memilihkan satu judul buku ya. Eh, berjudul I'tilalul Qulub. Eh, kalau kita terjemahkan itu adalah hati yang tercederai, itu ya. Hati yang terkena penyakit. Penulisnya adalah Al-Kharaiti, ya. Nama lengkapnya Abu Bakar Muhammad bin Ja'far Al-Kharaiti. Eh, Al-Kharaiti ini, ya. Al-Kharaiti itu artinya kharito itu artinya peta ya. Ada yang menyebut penulisnya dulu suka jual-jual peta gitu ya. Dia meninggal tahun 327 Hijriah. Udah lama sekali ya, Pak. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mengetahui isi buku ini apa gitu ya, dan pelajaran-pelajaran apa yang kita akan sampaikan, saya ingin mengantarkannya dengan sebuah kisah. Dari kisah ini nanti Bapak akan mengerti isi buku ini. Dulu ada seorang dosen Lipia cerita di Sudan, ya, di Sudan. Itu ada pernah seorang hakim agama yang sehari-hari memutuskan perkara. Ketika dia datang ke sebutlah kantor agama gitu ya, kantor pengadilan, di situ sudah ada terlihat sepasang suami istri ya yang hendak bercerai. Ketika sidang dibuka ya, itu terlihat istri ini ya, istri yang akan bercerai ini sangat cantik sekali. Dan hakim pun ya tergoda karena semakin dilihat semakin semakin cantik ya. Dalam hatinya terbesit godaan begini. Kalau saya sudah memutuskan dia cerai, bisa jadi istri ini saya akan nikahi. Godaannya berat ya. Eh, ya kira-kira kecantikannya itu membuat dia tidak bisa normal. Maka apa yang dia lakukan? Dia kemudian pulang ke rumah.
Dia berkata, kalau saya memutuskan sebuah perkara, lagi emosi, lagi marah, lagi bersyahwat, nggak bisa. Nanti nggak adil. Dia mengingat sebuah eh, hadis ya, yang turun jadi kaidah yang mengatakan la yaqdil qadi wa huwa ghadban. Tidak boleh seorang hakim itu memutuskan perkara sementara dia sedang marah. Ya. Kata marah ini diturunkan kalau juga sedang tidak konsentrasi. Maka dia pulang ke rumah untuk menemui istrinya dan menggaulinya. Ya. Pulang ke rumah, dia temui istrinya, minta dia bergaul. Setelah itu, eh, sebelumnya kan dia minta sidang ini ditunda 1 hari. Untuk tujuan itu. Ya. Dia minta waktu untuk itu. Setelah dia melesaikan hajatnya sebagai seorang laki-laki, dia datang lagi ke pengadilan. Hari itu dia melihat wajah perempuan itu biasa-biasa aja. Ya. Dan pada saat itu dia memutuskan perkara. Nah, itu satu kisah dulu ya. Yang kedua, ini masih mirip-mirip. Disebutkan dalam perjalanan sejarah para khalifah. Itu ada suami istri yang pernah datang ke khalifah untuk mengadukan permasalahan rumah tangga. Ya. Istri itu, perempuan itu saat itu pakai cadar. Ya. Oleh khalifah ini dia mengatakan ini istri paling cantik ini. Tapi dia sudah mengadukan masalah rumah tangganya. Pikiran-pikiran kayak tadi itu juga ada. Makanya yang dia salahkan khalifah ini adalah suaminya. Anda ini suami apa namanya kurang perhatian, tidak becus, semua dituduh-tuduhkan. Sementara perempuan dibela. Sang suami berkata dalam hatinya begini, ini khalifah ini bela-belain istri saya, ya. Tapi dia belum tahu aslinya. Dia belum tahu aslinya, ya. Bahkan dia tidak tahu wajahnya seperti apa. Kemudian suami ini meminta supaya sang istri ini dibuka penutup wajahnya dan terlihat sangat jelek. Kemudian khalifah balik menyalahkan istri. Kamu ini istri seperti apa? Jadi berbalik keadaan. Ya. Nah, dua kisah ini Bapak dan Ibu sekalian mengantarkan kita untuk membahas buku ini. Buku yang saya dulu beranggapan bahwa jarang para ulama yang menulis tentang salah satu godaan yang bisa mencederai hati dari laki-laki itu adalah permasalahan perempuan semuanya. Dan buku ini fokus tentang itu. Dari A sampai Z saya lihat itu fokus tentang itu. Pada kesempatan ini nanti yang akan kita sampaikan pertama sedikit tentang hati, ya. Yang kedua, Al-Quran berbicara tentang keindahan atau kecantikan perempuan. Kemudian Nabi berbicara tentang keindahan dan kecantikan perempuan dan beliau masuk di wilayah itu. Kemudian kita akan berbicara tentang orang-orang jahiliyah atau sebelum Islam yang tidak tergoda oleh wanita. Kemudian yang berikutnya orang-orang dalam Islam yang hancur hidupnya karena wanita.
Kemudian yang berikutnya adalah orang-orang atau orang-orang salaf yang bermasalah dengan zakarnya, ya. Nah, kalau pada Dadang kayaknya mau langsung bab terakhir, ya. Jangan dulu kita kita kasih pengantar dulu, ya. Tapi saya pikir ini tema yang saya dulu menganggapnya tabu, tapi para ulama 300, makanya saya sengaja sebutkan tahunnya tadi. 327 Hijriah sudah menulis buku yang seperti ini, ya. Karena memang ini menjadi masalah besar dari dulu sampai sekarang. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama tentang hati, ya. Saya kira sering kita mendengar hadis yang sangat terkenal dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Inna fil insani mudghah", ya. Sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal segumpal tubuh, ya, segumpal daging. Kalau daging ini baik, maka yang lain juga ikut baik. Kalau dia buruk, yang lain juga ikut buruk. Kata Nabi, ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu yang kita sebut dengan hati. Para ulama menyebutkan posisi hati dalam tubuh itu seperti panglima. Dia nyuruh-nyuruh, ya. Mata bergerak, mulut berbicara, apa saja itu yang perintah adalah hati. Karena dia seperti panglima. Nah, bayangkan kalau panglimanya berotak kotor. Kalau panglimanya bersih, kira-kira apa yang nampak, ya, dalam kepribadian kita itu adalah cerminan cerminan hati. Dalam hadis yang lain Nabi pernah berkata, kalau seorang mukmin berdosa, melakukan dosa, ya, itu satu titik hitam menempel di hatinya, ya. Satu titik hitam itu menempel di hatinya. Kalau dia bertobat, yang satu itu dicabut jadi bersih lagi. Tapi kalau dia ulang-ulang, diulang-ulang terus dosa lagi, apa lagi, hati itu sampai hitam. Ya. Nah, hitam yang banyak dalam hati itu yang disebut dengan arron. Allah berfirman, kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Karena hati mereka sudah menempel, ya, dengan apa namanya, titik-titik hitam itu. Jadi itu seperti itu kondisi hati dalam uh, tubuh manusia. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, Islam dan keindahan, ya. Dalam hal ini keindahan kaum wanita. Kita nih kalau baca Al-Quran secara jeli, kita akan menemukan betapa Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang keindahan wanita. Salah satu ayatnya misalnya Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Ya, dihiasi bagi wanita itu, bagi manusia itu cinta kepada wanita, ya. Kalau kita lanjutkan ayat itu panjang, kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta yang banyak, kepada kuda, kepada binatang ternak, sawah, dan seterusnya. Tapi coba perhatikan, kata para ulama, wanita itu ditaruh di posisi paling pertama. Paling pertama. Ya. Ada dua alasannya. Yang pertama, ya, karena kan kalau kita kasih nomor di awal-awal itu artinya kan tanda prioritas. Ya. Kata para ulama, li'annahunna habailus syayatin. Karena mereka itu adalah tali setan yang paling kuat.
Jadi kalau mau lihat peluru, setan yang paling mujarab itu adalah wanita. Yang paling kuat. Ya. Jadi kalau sudah keluarin pelurunya wanita itu sudah kelas berat. Ya. Yang kedua, perhatikan ucapan Nabi, Bapak dan Ibu sekalian, dalam hadis yang sahih. Nabi pernah berkata kepada Aisyah. Nabi pernah berkata kepada Aisyah, Inna kunna sawahibati Yusuf. Wahai Aisyah dan semua perempuan, kalian itu seperti teman-temannya Zulaikha. Mendalam makna itu. Kalian itu perempuan itu seperti teman-temannya, saudara-saudarinya Zulaikha semua. Kenapa disebut teman-temannya Zulaikha? Zulaikha itu apa yang dia katakan tidak sesuai dengan apa yang nampak. Salah satunya peristiwanya dia undang wanita-wanita kota untuk jamuan. Undangannya awalnya begitu. Tapi isinya ternyata keluarin laki-laki yang namanya Yusuf. Kata kata Nabi, kalian itu seperti saudari-saudari Zulaikha semua. Apa yang dia katakan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya diniatkan. Ya. Nah, yang kedua, bahasa Al-Qur'an tentang keindahan wanita. Allah berfirman, "Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha." Allah itu membentuk, merakit wajah kalian seperti atau sesuka-sukanya Allah, sesuai dengan kehendaknya. Kalau sesuai dengan kehendaknya berarti ada yang paling cantik, ada yang paling jelek. Ya, itu kalau kedalaman makna ayat ada di situ. Kenapa manusia ini ada yang cantik, ada yang jelek? Ya suka-sukanya Allah kan. Tapi dengan hikmah dan ilmu yang Allah tahu. Kemudian yang berikutnya bahasa Al-Quran tentang keindahan. Ya. Misalnya begini Pak dalam surat An-Naba. Wa kawaiba atroba. Wa kawaiba atroba. Ibn Abbas berkata, ini mohon maaf ya. Kawaib atroba itu adalah, kawaib itu adalah buah dada wanita yang muncul seperti buah apel. Itu kan yang sesuatu yang paling indah dalam, tapi Allah menyebut dengan kawaib, dengan bahasa yang jelas. Ya. Al-Quran tidak menyembunyikan sesuatu yang indah. Walaupun itu nanti berada di akhirat. Yang berikutnya, coba lihat bahasa Al-Quran tentang hurun maksuratun fil khiyam. Dia berbicara tentang bidadari, Allah berkata, mereka itu bermata jelita. Itu tentang keindahan kan? Bermata jelita. Maksuratun, matanya itu hanya terbatas pada suaminya. Fil khiyam, mereka berada di kemah atau rumah-rumah mereka. Itu kan kalau kita perhatikan, Allah berbahasa tentang keindahan. Ya. Tapi ayat yang terakhir ini saya kira dia berbicara tentang seperti kata orang inner beauty. Ya, dia cantik secara fisik tapi juga punya akhlak menundukkan pandangan. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, Nabi berbicara tentang keindahan atau Nabi dan keindahan. Ini Nabi pernah berkata begini, Al-mar'atus solihatu mithluha fin nisa'i kamathalil ghurabil abyad fi alfi ghurab. Wanita itu atau wanita soleha itu seperti kalau kita berada di kumpulan burung gagak yang hitam. Jadi ribuan burung gagak hitam, di situ ada gagak berwarna putih.
Nah, kalau gagak berwarna putih itulah wanita yang baik. Jadi mengalahkan apa namanya burung-burung yang lain. Sekarang pertanyaannya begini, ya kata penulis ya, apa Nabi pernah terpengaruh dengan perempuan cantik? Coba Bapak dengarkan riwayat ini, ya, riwayat yang sahih, yang sering diulang-ulang oleh para ulama, dimuat dalam kitab-kitab sejarah. Ya. Saya menukilnya dari buku Ghazawatun Nabi, ya, Ghazawatul Rasul, perang-perang Nabi, yang ditulis oleh Dr. Ali Muhammad As-Sallabi. Eh, Suatu waktu Nabi pernah menaklukkan kabilah Mustalik. Ditaklukkan kabilah itu. Salah satu kebiasaan setelah perang, kalau bisa menaklukkan itu, ada yang ditawan. Entah anaknya, entah barang-barangnya, atau entah perempuannya. Salah satu yang menjadi tawanan saat itu adalah perempuan cantik yang bernama Juwairah. Juwairiyah bintul Harith bin Abdirar. Coba perhatikan cerita Aisyah. Aisyah berkata begini, wa kanat imra'atan jamilatan hulwa. Juwairiyah itu adalah wanita yang cantik dan manis. La yaraha ahadun illa akhadat binafsihi. Semua orang yang melihatnya, khusus laki-laki, pasti tersiksa. Ya. Kemudian kata Aisyah, Juwairiyah ini karena jadi tawanan, dia kemudian mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya untuk al-mukatabah. Bapak tahu artinya al-mukatabah? Mukatabah itu adalah perjanjian bebas. Kalau dia jadi tawanan atau budak, dia menghadap ke pemimpinnya, dia mau menebus dirinya bayar berapa tapi dia bebas. Itu namanya al-mukatabah. Dia Juwairi ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perhatikan ucapan Aisyah yang menggambarkan ketakutannya. Ya, kata Aisyah, pasti wanita cantik itu akan dilihat oleh Nabi. Kalau Nabi lihat, waduh, saya gimana? Ya, kan? Kalau Nabi lihat, pasti seperti laki-laki lain. Itu kata Aisyah. Ya. Kemudian di depan Nabi, Juwairiyah berkata begini, Ya Rasulullah, ana Juwairiyatu bintul Harith bin Abi Dirar. Perkenalkan, nama saya Juwairiyah, putri dari Harith. Harith itu adalah penguasa Bani Mustalik atau pemimpin dari Bani Mustalik. Saya anaknya, saya putrinya. Ya, kada asabani minal bala. Saya dapat ujian, saya ditawan oleh pasukan Anda. Karena itu dia apa? Juwairiyah berkata, Anda memasangkan saya. Kadang-kadang kalau ada tawanan itu Pak dikasih ke para sahabat. Ini buat kamu, ini buat kamu. Saya waktu itu dikasih jatah untuk sahabat Nabi yang bernama Thabit bin Qais bin Syammas yang dulu saya pernah bahas sahabat ini di sini. Ya, saya dipasangkan dengan laki-laki itu saya nggak mau. Saya nggak mau. Karena itu saya datang mukatabah, ingin membebaskan diri saya. Kata Nabi, "Fahallaka fi ghairi dzalik." Mau nggak kau yang di atas itu? Maksudnya di atas mukatabah. Kata Juwairi apa? Akdi kitabaka di kitabatiki wa atazawwajuki. Saya tuntaskan mukatabahmu ini
Habis itu saya nikahi. Kegelisahan Aisyah terjadi. Ya. Kata Juwairiyah, Naam ya Rasulullah, wa qad fa'alt. Ya, saya siap. Ya. Menikahlah Nabi dengan Juwairiyah bintul Harith bin Diror ini. Kemudian berita pernikahan beliau menyebar ke seluruh Bani Mustalik. Kata mereka, wah ternyata Nabi sekarang punya besan yang banyak tuh. Istilahnya keluarga gitu ya. Kan kalau sudah menikah dengan anak suku pasti yang sana jadi keluarga kan? Oh, Nabi sekarang punya besan-besan banyak nih. Ya, pantas dong dibebaskan semua. Karena itu semua dibebaskan dan mereka masuk Islam jumlahnya 100 orang. Jadi 100 orang masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong dari hasil pernikahan Juwairiyah ya dengan Nabi. Maka di akhir riwayat ini Aisyah berkata begini, "Fama a'lamu imra'atan kana a'zamu barakatan ala qaumiyah." Saya tidak mengetahui seorang wanita yang paling berkah hidupnya ya selain Juwairiyah. Nah, kata berkah itu ditafsirkan dengan masuknya kaum muslimin secara bondong-bondong dan itu menjadi kekuatan dan tenaga besar bagi umat Islam yang sedang berkembang. Tapi intinya adalah itu tadi. Bagaimana Aisyah mengatakan dia perempuan yang sangat cantik, manis, dan Nabi kemudian tarik itu. Dia jangan bilang Nabi tidak pernah tertarik dengan wanita cantik. Dia manusia, ya. Dan rata-rata dari semua istri Nabi itu tidak ada yang jelek. Tahu alasannya Bapak, ya. Supaya tidak ada celah dakwah orang menolak dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan ada aja tuh ibu-ibu tuh kan. Saya tidak mau dengar ceramahnya. Istrinya jelek. Semua ini ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ditutup. Nabi ganteng orangnya, istrinya juga cantik. Supaya tidak ada celah dakwah itu ditolak. Hmm. Nah ini yang disebutkan oleh penulis. Kadang walaupun demikian jadi i'tilalul qulub. Kadang-kadang wanita itu bisa mencederai hati. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya orang-orang jahiliyah yang tidak terpengaruh dengan wanita. Ya, kita mungkin kenal dengan jahiliyah kan, tapi kadang-kadang ada saja berita-berita baik dari mereka. Ya, kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin, saya kira di sini kan sering dibaca ya. Itu ada cerita tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu ada punya versi dua. Ya, satu terjadinya di zamannya Nabi Isa, ya, yang kita sebut dengan gua itu kan ya, terjadi di Efesus, ada juga Yordania. Itu di zaman Nabi Isa. Tapi kalau cerita ini, gua ini di zaman Nabi Musa. Ada seorang laki-laki, dia punya sepupu. Sepupunya itu cantik. Kata laki-laki ini, saya ingin mencintai sepupu saya itu seperti laki-laki lain mencintai perempuan. Senang sekali. Kata si gadis ini, saya tidak mau sama Anda sebelum Anda kasih, sini disebutkan, miatu dinar, 1.000 dinar. Kalau mau dekati saya, sini 1.000 dinar. Laki-laki ini kemudian berusaha kerja kemana-mana sampai dapatkan 1.000 dinar. 1.000 dinar itu banyak, Pak. 4 M ya. Masya Allah, pandai cepat ya. 4 M. Setelah diusahakan kerja, dapat 4 M. Kemudian dikasih ke perempuan itu. Singkat cerita, sudah hampir terjadi perzinahan.
Setelah semua terbuka, perempuan ini berkata, Ya Abdullah, ittaqillah. Ini terjadi di zaman Nabi Musa. Wahai hamba Allah, takut kepada Allah. Ya. Wala tafdil khatim illa bihikkihi. Jangan kau pecahkan cincin bukan pada tempatnya. Artinya kalau mau nikahi saya dulu. Dia menyebut sesuatu yang mahal dalam dirinya itu cincin. Jangan pecahkan cincin sebelum kau memilikinya. Nah, kata laki-laki itu, ya Rob, kalau ini sebagai sebuah amal unggulan, maka buka gua itu. Maka buka gua itu. Gua itu kemudian terbuka sedikit demi sedikit. Tapi ceritanya adalah penekanannya tentang laki-laki jauh-jauh sebelum Islam yang selamat dari yang seperti itu. Itu bagian dari i'tilalil qulub, ya. Kemudian Utsman bin Affan. Jadi ada sahabat-sahabat hebat yang tidak pernah melakukan itu. Misalnya gini, ini ada pengakuan langsung dari apa namanya uh, Utsman bin Affan, ya. Kata dia, wala zanaitu fil jahiliyati wala fil Islam. Saya itu laki-laki, ya, yang tidak pernah berzina di masa jahiliyah apalagi di masa Islam. Itu artinya dia orang-orang yang selamat di masa jahilinya dia hebat, di masa Islamnya dia lebih kuat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu sebenarnya uh, ya siapapun ya yang berhadapan dengan wanita itu godaannya berat, ya. Ada satu firman Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Sebagian ahli tafsir mengatakan lemahnya itu adalah saat dia berhadapan dengan wanita. Di tafsirannya ada di situ. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, posisinya pada saat dia berhadapan dengan wanita. Ada orang yang kuat tidak terima jabatan, ada orang yang kuat tidak terima uang, macam-macam. Tapi kalau untuk wanita dia nggak kuat. Wa khuliqal insanu dha'ifa, tafsirannya ada di situ. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang orang-orang yang tergoda oleh wanita. Yang pertama adalah nenek moyang kita Nabi Adam. Ya. Ibnu Abbas meriwayatkan itu Adam pernah ditanya, "Ma hamalaka ala akli syajar?" Wahai Adam, itu apa sih yang membuat engkau bisa mendekati pohon itu? Ada yang berani nanya kayak gitu ke Adam, Pak. Nah, Adam terus terang, ya. Dia mengatakan, "Zuyyinat li Hawa." Itu gara-gara Hawa itu. Dan dia terus terang kan, itu gara-gara bukan pohonnya, tapi dia karena Hawa itu. Nah, ditambah lagi coba lihat pengakuan Hawa. Ini riwayat ini disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Ya. Ceritanya begini, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan menciptakan Hawa, itu ceritanya sudah bareng, Pak. Ya. Allah berfirman kepada Adam, "Ya Adam uskun anta wa zaujukal." Wahai Adam, sekarang engkau dan istrimu tinggal di surga. Setelah dia tinggal itu, dia kemudian bersenggama. Ya, itu kan persenggamahan pertama. Ya nggak, Pak? Ya, ya, Bapak mungkin bilang, iya saya nggak tahu juga. Ya kan?
Hawa berkata, "Ya Adam, ma'atiyaba bahada." Wahai Adam, ya, dalam riwayat lain disebutkan, ini Adam ini kerja apa ya begini nih? Kata Adam ini namanya jima. Jima itu satu akar kata dengan asal katanya adalah jamaah, berkumpul, berhimpun. Ya, masjid jami itu artinya masjid yang tempat kita berkumpul. Hari Jumat itu Jumat hari kita berkumpul. Majmuah itu masyarakat dikumpulkan. Ya, semua yang berarti jamaah itu artinya ada makna akar kata itu. Kata Adam itu jima. Perhatikan ucapan Hawa. Zidna minhu. Kalau begitu tambah. Siapa yang minta nambah, Pak? Hawa. Ya, saya tidak tahu maksud saya menceritakan ini, tapi ini yang disebutkan dalam kitab-kitab itu. Ya. Yang kedua, orang-orang yang tergoda dengan wanita. Ini sekaligus penutup ya Pak. Pak Dadang gak usah lama-lama Pak Dadang. Ya, ini penutup. Saya sebutkan sumbernya dulu supaya Bapak mau mendengar gitu ya. Kadang-kadang ada cerita-cerita sembarang yang dimuat-muat. Cerita penutup ini dimuat oleh Ibnul Jauzi. Dalam kitab beliau namanya Raudatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin. Taman para perindu. Ya. Dimuat juga oleh Imam Al-Kharaiti dalam kitab ini. Jadi diceritakan di zaman Quraisy itu ada seorang laki-laki yang bernama Robiah. Afwan, Abdullah bin Robiah. Siapa dia nih Pak? Dia pembesar Quraisy, orang yang soleh, nah, orang yang soleh, orang yang menjaga diri, iffah. Tapi dia ini punya penyakit. Nah, kita tidak sebut penyakit. Wa kana zakaruhu qa'iman la yanam. Mohon maaf ya Pak ya. Dia memiliki zakar. Itu yang selalu berdiri dan tidak pernah tidur. Ya ada orang kayak gitu. Tapi perhatikan, Basin mengatakan dia seorang yang soleh. Ya. Riwayat mengatakan beberapa kali dia menikah, dia itu suka bercerai. Masalahnya karena ada di apa namanya di alat vitalnya yang bermasalah itu, mungkin terlalu besar, sehingga perempuan-perempuan tidak ada yang kuat. Berita itu menyebar di kalangan Quraisy, Bapak dan Ibu sekalian. Sampai kemudian ada seorang wanita yang bernama Zainab bintu Umar bin Maslamah. Wanita-wanita di zaman Quraisy. Dia mendengar bahwa si Abdullah itu masalahnya itu. Dia kemudian datang menawarkan diri. Kenapa sih si Abdullah itu kalau kalau menikah cerai lagi menikah? Dia berkata begini. Zainab ini badannya besar, perempuan jumbo. Dia kira-kira cocok dengan Abdullah untuk semua ukuran. Karena yang tadinya itu kecil-kecil semua. Dia berkata begini. Fayamna'uhu fama yamna'uni minhu. Tidak ada yang menghalangi saya untuk menawarkan diri kepada Abdullah bin Rabi'ah tadi. Kenapa? Fa'ana wallahi azimatul khalqi. Saya ini punya badan yang jumbo, yang besar. Ya. Kabiratul ajizi. Saya punya bokong yang besar. Semua dia sebutkan. Ya.
Dan alat, mohon maaf ya, alat vital yang besar. Kemudian Abdullah tadi ini menikah dengan siapa tadi Pak? Zainab. Dari hasil pernikahan ini waladat lahu sittatan minal walad. Lahir 6 orang anak. 6 orang. Hmm. Kalau yang tadi-tadi tuh nggak ada yang cocok. Spare partnya nggak kuat. Tapi ini kan masalah yang ditulis oleh para ulama salaf yang sudah lama. Ya kan? Yang sudah lama. Dan masalahnya itu. Iya. Bahkan yang paling apa namanya? yang paling unik ya menurut saya, dulu sebagian apa ya, tidak sebut ulama salaf tapi sebagian orang-orang soleh termasuk Ibnul Munkadir, salah seorang ulama Masjid Nabawi, ya, dia pernah berdoa. Dia mengatakan salah satu doa itu ketika dia hendak berhubungan, dia mengatakan Allahumma qawwi zakari fa innahu salahan li ahli. Ya Allah, kuatkan alat vital saya karena itu besar manfaatnya buat istri saya. Ya. Nah, itu kira-kira Bapak dan Ibu sekalian, kalau membaca buku I'tilalul Qulub, ada di bagian pembahasan-pembahasan itu. Ya. Nah, mungkin Bapak bertanya-tanya kok terlalu vulgar ya. Nah, bagi yang ini saya kira ini bagian dari apa namanya, pembahasan ilmu yang jarang didengar tapi ternyata literaturnya ada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada ibu kita Ustaz Muhammad Yasir LC yang telah memaparkan sebagian dari kitab yang beliau sampaikan tadi. Ada di antara para jamaah yang hadir di sini maupun yang mengikuti via online, pertanyaan kami persilahkan. Ada? Ini mau nanya apa ini? Mohon pencerahan. Itu yang saya tahu bahwa Nabi Adam itu kan memakan atau ya memakan buah larangan itu karena digoda iblis. Ya karena iblis menjanjikan bahwa kalau kamu mau jadi permanen residen di sini itu harus makan buah itu gitu. Kalau enggak nanti bakal dikeluarkan. Karena sudah terdengar gembar-gembor sebelum Nabi Adam diciptakan pun Allah Subhanahu wa taala sudah mau menyiapkan khalifah gitu di bumi. Jadi gimana caranya supaya Nabi Adam itu tidak ke bumi? Ya ini harus makan buah ini kata iblis. Gitu. Dan setelah makan Nabi Adam mengaku bahwa oh saya enggak, dan iblis tuh bersumpah bahwa dia tuh demi Allah saya menasihati yang benar gitu. Nah akhirnya setelah makan Nabi Adam mengatakan bahwa saya nggak tahu ada orang yang berani menggunakan nama Allah untuk berbohong. Artinya yang paling salah ini sebenarnya iblis. Gitu. Nah, kalau dari cerita dari tafsir Ibnu Katsir itu seolah-olah yang salah itu atau yang jahat itu Hawanya gitu. Nah, yang mana ini memang suatu pandangan dari orang Kristiani seperti itu bahwa dalam Bible mereka yang salah itu adalah perempuannya. Nah, sehingga sampai sekarang di masalah orang Kristen itu adalah pertarungan antara laki sama perempuan. Feminisme itu kuat banget kan mereka karena mereka nggak mau disalahin. Nah ini bagaimana nih tafsir Ibnu Katsir, apakah mungkin terwarnai dari riwayat-riwayat Israiliyat? Terima kasih. Ya saya kira menarik ya beliau mendalami seperti itu ya.
Tapi ada hal-hal yang ingin kita sampaikan sekaligus menambah pelajaran dari ini. Yang pertama, tentu Allah menskenario-kan bahwa pada akhirnya Adam itu harus turun ke bumi. Ya kan, cuman dibuat cerita dia mampir ke surga dengan semua godaan kan. Tapi salah satu hikmahnya adalah kenapa Adam itu harus mampir ke bumi. Mampir ke surga. Kenapa tidak langsung ke bumi? Sebagian ahli hikmah berkata supaya panorama di surga itu, sebagian panorama surga itu, keindahan surga itu diturunkan ke bumi. Orang kalau sudah pernah melihat keindahan surga, kemudian turun ke bumi, sebagian akan dibangun kan? Ya nggak lihat pohon, lihat ini, lihat itu. Sebagiannya karena terinspirasi dari surga. Kalau orang-orang DPR bilang apa namanya? Studi banding. Ya, tapi kita tidak sebut sebagai studi banding. Kira-kira maknanya begitu. Ya. Yang kedua, saya kira betul bahwa aktor utama dari kejahatan Nabi Adam itu adalah iblis. Kalau kita baca Al-Quran kan berkali-kali. Tapi kan ada orang-orang yang harus dikorbankan. Harus ada pelakunya kan. Yang digoda ini siapa? Ya kan? Nah, dibuat matanya Adam jadi indah melihat Hawa. Ya kan? Hawa pun tergoda. Dia yang membuat semua itu kan. Walaupun pada akhirnya dia mengaku dia tidak melakukan apa-apa. Ya. Nah, Hawa ini belum lagi kalau kita simak cerita-cerita para ulama soleh terdahulu. Banyak sekali saya punya ceritanya. Tapi ceritanya panjang dan butuh waktu panjang. Tapi intinya kadang-kadang justru yang terperangkap dengan yang seperti ini kadang-kadang orang solehnya. Betapa ahli ibadah sudah 60 tahun beribadah, sudah ratusan tahun, gugur dengan hal seperti ini. Ya. Kemudian saya kira kalau Imam Ibnu Katsir ya, kita tidak salahkan beliau. Salah satu kehebatan dari Ibnu Katsir itu ketika menafsirkan sesuatu, mereka para ulama menyebutkan dengan tafsir bil ma'thur. Menafsirkan sesuatu dengan riwayat. Itu kehebatan beliau. Walaupun nanti riwayatnya ada yang lemah, ada yang kuat, tapi dia sengaja meriwayatkan sesuatu dengan riwayat. Lain dengan tafsir-tafsir yang lain seperti Imam At-Tabari. Kalau yang belakangan lagi pakai akal, pakai logika. Saya kira kita tidak menyebut, walaupun ya sebagian ulama mengatakan Ibnu Katsir itu terbiasa mengambil riwayat-riwayat dari luar Islam, dimasukkan ke dalam tafsirnya. Nah, mungkin ada dia terpengaruh dengan, termasuk misalnya ketika beliau menafsirkan Ashabul Kahfi. Data-data tentang Nasrani beliau masukkan. Nah, tapi yang bisa kita baca adalah Ibnu Katsir itu seorang pembaca yang kuat. Literatur orang-orang Nasrani pun dimasukkan ke dalam kitab beliau. Ya. Kemudian yang ketiga ada yang menarik Bapak dan Ibu sekalian, ya, dalam begini ya. Itu kan tugas menjadi khalifah itu kan manusia kan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau malaikat wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Kami malaikat itu kami bertasbih dan mensucikan. Untuk manusia itu jadi khalifah. Ya. Saya barusan baca dalam sebuah buku ya. Ada orang yang menukar tugas ini. Tugas bertasbih diambil oleh manusia, tugas menjadi khalifah diserahkan ke malaikat. Ya enggak Pak? Padahal Allah sudah membagi. Artinya begini, beliau yang mengatakan banyak manusia, orang-orang beriman yang kerjanya zikir aja terus-terusan. Kadang-kadang zikirnya enggak dipahami. Tugas malaikat diambil. Tugas malaikat diambil. Sementara tugas-tugas kekhalifahan, memakmurkan bumi, menjadi pengganti kebaikan orang-orang dulu, enggak dikerjakan. Padahal masing-masing porsinya sudah ada. Makanya jangan dibalik.
Manusia itu tugas utamanya jadi khalifah, para malaikat bertasbih. Manusia jangan pentasbih, dia boleh berzikir mengingat Allah, tapi kerja utamanya bukan itu. Kadang-kadang disilang, nah, itu yang membuat umat Islam mundur. Nah, dari 3 catatan itu saya kira, kalau detailnya tadi saya tidak ini, nanti saya cek lagi. Baik, ada pertanyaan lagi dari para jamaah? Bahaya nih, pada ada mau nanya nih. Nggak ada jawabannya. Assalamualaikum. Kalau Pak Ustadz tadi menceritakan bahwa pria itu tertarik sama wanita, cuman kurang tuntas Pak Ustadz jelas. Karena Pak Ustadz bilang tadi ada dalam surat An-Naba mengenai wakawewa atroba. Itu kan gadis-gadis montok yang sebaya. Itu maksudnya apa Pak Ustadz? Karena dalam hal ini kok disebut montok dan sebaya. Mohon penjelasan. Jadi kurang tuntas Pak Ustadz menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau Pak Dadang bertanya seperti ini, berarti beliau sehat. Normal dan sehat. Saya ingat ada seorang ibu yang soleh, ibu yang soleha. Dia selalu sholat tahajud bersama anaknya. Hampir setiap malam. Kadang-kadang anak ini, namanya juga anak ya, pemuda ya, suka agak-agak malas, suka lemah. Sementara ibunya sangat kuat, tegak berdiri untuk qiyamul lail. Apa yang dilakukan oleh ibu ini? Dia ingatkan di masalah poin bidadari. Nak, nanti kalau kamu meninggal, kamu akan dapat gadis cantik. Seketika anak itu kemudian berdiri tegak seperti kekuatan ibunya. Maksudnya, itu bisa dipakai untuk mendorong orang. Jadi, bidadari itu tidak sekedar kita suruh menghayal. Itu bagian dari bab keimanan. Sekaligus motivasi kita. Siapa yang dapat kayak gitu? Rajin ibadah. Ya kan? Itu yang bisa mendorong. Kalau beliau bertanya begitu wajar. Ya. Maksudnya jangan disalahkan. Yang kedua, tadi poinnya saya berbicara tentang waqawaib atraba adalah fokus Al-Quran berbicara tentang keindahan. Keindahan bidadari. Kawaibu, ya, kata Ibnu Abbas, ya, bidadari itu punya buah dada yang baru muncul seperti buah apel. Itu keindahan apa lagi yang semua laki-laki suka begitu, Pak. Ya kan? Termasuk Pak Dadang juga senang kan? Ya. Wakawaib. Dan menarik begini bahwa Al-Quran itu berbicara tentang, mohon maaf, selera laki-laki. Saya baru baca buku tebal, judulnya An-Naimul Jinsi li Ahlil Jannah. Kenikmatan seksual penghuni surga. Orang Timur Tengah yang nulis, setebal ini Pak. Tidak masuk akal. Salah satu riwayat menyebutkan begini. Nabi itu pernah melakukan Isra, perjalanan tentang suasana surga. Nabi kemudian melihat ada seorang wanita hitam. Bukan hitam, kecoklat-coklatan. Nabi heran, kok di surga ada wanita coklat? Kata Jibril, itu bidadari. Itu bidadari. Ya. Kita ini kalau sudah pandangan bidadari pasti bermata jelita, putih, apa gitu. Kata Jibril, itu juga bidadari. Kok ada yang seperti itu? Bidadari itu diciptakan
atau diadakan untuk memenuhi selera Ja'far bin Abi Thalib. Karena dia dari dunia sukanya wanita yang berwarna seperti itu. Ya kan? Nah, jadi ini yang Allah maksud di dalam Al-Quran. Ya, bahwa keinginan di surga itu dibangun oleh syahwat. Oleh keinginan. Anda mau apa? Silakan. Bahkan ada yang berkomentar begini. Bisa nggak bidadari surga itu melahirkan? Ya. Ada yang berkata, dia boleh melahirkan. Tapi dengan catatan, anak itu bukan beban, tapi hobi melahirkan. Karena dia suka. Kalau dia pun punya anak, dijamin tempatnya luas. Bukan kayak di dunia, kontrakan sempit. Kalau dia ingin punya anak, walaupun dalam beberapa riwayat, namanya bidadari itu tidak mens. Ya kan? Tidak ini dan itu. Tapi contoh misalnya, pembahasan ini dibuka oleh para ulama. Ya kan? Nah, saya tidak tahu sudah lengkap atau belum Pak Dadang, tapi ya. Nah, Pak Dadang ini butuh kayak Zainab yang tadi, yang menawarkan diri. Saya cocok dengan Pak Dadang. Tapi jarang perempuan yang menawarkan diri, Pak. Ya, cukup ya Pak? Cukup. Baik, jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz dan juga kepada para jamaah yang telah hadir. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia maupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.